Setelah pulang dari rumah Gea, seolah memberikan kepercayaan diri. Aku beruntung sekali memiliki teman seperti mereka. Aku akhirnya keluar dari sekolah setelah berkasku selesai dicabut dari sekolah. Lalu aku didaftaran untuk homeschooling. Setelah beberapa hari aku ketemu temanku, tante bilang kepadaku bahwa sudah didaftarkan untuk homeschooling. Rara, besok selama homeschooling kamu bisa gunakan nama Rara Purbasari, kata Tante Sila kepadaku. Beneran tante? Tanyaku, yang sedikit penasaran. Iya, mulai sekarang berganti ke nama yang baru ya, saran dari Tante Sila. Jadi aku pun mengganti semua nama, dari mulai Instagram, Twitter, Facebook dan WhatsApp. Bahkan, foto profil pun aku ganti dengan foto baru. Ketika aku sudah berpenampilan cewek, hanya saja aku belum mengupload fotoku selain profil. Awal semester baru telah tiba. Aku mulai belajar di rumah dengan bimbingan dari guru privat. Rencana, aku hanya akan melakukan home schooling hingga tamat SMP. Dan, ketika SMA aku kembali ke sekolah. Biasa, guru privatku masih muda, bernama Bu Anggun. Biasa, aku panggil Kak Anggun yang akan mengajariku setiap aku sudah siap untuk belajar. Jadi lebih praktis. Ketika itu aku ingin belajar. Aku bergegas menghubungi Kak Anggun, lalu dia bilang tunggu nanti segera datang ke rumahku. Lalu setelah itu, aku bersiap-siap untuk belajar bersama Kak Anggun. Tidak lama kemudian bel rumah berbunyi, dan aku buka pintu. Ternyata itu Kak Anggun yang sudah sampai. Cara menjelaskan Kak Anggun mudah sekali aku fahami dan membuatku lebih mudah mempelajari dibanding dulu saat di sekolah. Dia cerdas di berbagai mata pelajaran, dan juga saat pelajaran aku juga diajak berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Kalau sudah selesai belajar nih, nanti makanan di atas meja bisa kalian makan, kata tante sebelum dia berangkat bekerja. Iya tante. Terima kasih, jawabku. Tante kamu baik, kata Kak Anggun. Iya, dia yang terbaik bagiku, kataku sambil tersenyum. Setiap hari tante memasak untuk aku dan Kak Anggun. Jika tante sibuk, tidak sempat memasak, pasti ada makanan datang dari ojol. Semua itu untuk menghargai jasa Kak Anggun sebagai guruku. Tidak terasa sudah 4 bulan. Aku belajar di rumah. Aku tidak merasa sepi karena aku masih sering bertemu dengan Vira dan Gea, dan aku banyak perubahan. Rambutku sudah sebahu, juga dadaku yang semakin membesar. Aku ketika di rumah juga sering memakai pakaian pendek karena rambutku sudah panjang. Tante juga membelikanku anting. Meskipun sakit saat ditindik, tapi setelah sakitnya hilang. Aku suka sekali dengan antik, tapi aku hanya boleh berpakaian terbuka ketika di rumah saja kalau tidak ada tamu. Peraturan wajib dari Papa Bimo. Meskipun Kak Anggun cewek, aku tetap pakai pakaian panjang dan berjilbab. Sudah setahun lebih aku belajar di rumah, banyak sekali materi aku pelajari dari Kak Anggun, bahkan lebih cepat daripada teman-temanku yang bersekolah. Begitupun dengan perubahan pada tubuhku. Tinggiku sudah 161 cm dengan berat 53 kg, dadaku sudah 34 c dan bentuk tubuhku terlihat bagus. Bagiku pertumbuhan dadaku terasa cepat sekali karena di usiaku yang masih muda ukurannya sudah sebesar itu. Dan aku bukan cewek tulen, tapi bentuk tubuhku terasa begitu sempurna sebagai cewek. Dadamu sekarang bisa, Ra, kata tante yang melihatku memakai daster. Iya tante, aku juga tak sangka bisa secepat ini pertumbuhannya, jawabku. Kamu terganggu dengan bagian tubuh bawahmu apa tidak, Ra? Tanya tante memandangku. Sebenarnya, iya, aku merasa aneh masih memilikinya, kataku sambil memandang tante. Sejak aku berpenampilan cewek, aku terganggu dengan burungku. Semenjak perubahanku ukurannya semakin kecil, tante memberiku saran untuk melakukan operasi supaya aku bisa lebih menikmati kehidupanku sebagai cewek. Lalu, berpikir panjang deh, dan aku juga mulai ingin merasakan kenyamanan saat memakai pakaian apapun tanpa harus menyembunyikan bagian cowok yang masih tersisa. Beberapa hari aku berpikir,
Aku mau melakukan operasi untuk mengubah Mr. Panjang menjadi Miss V. Masih ada 1 tahun sebelum aku masuk SMA, jadi untuk tahun pelajaran ini aku akan mengambil setengah tahun saja dan setengah tahun berikutnya aku akan fokus pada perubahan kelaminku. Papa Bimo sudah siap untuk mencarikan rumah sakit yang terkenal untuk melakukan operasi meskipun biayanya mahal dan harus keluar negeri. Sesudah berkonsultasi dengan dokter terbaik di Indonesia, aku harus yakinkan tekad untuk bisa menjadi wanita seutuhnya. Akhir tahun ini setelah selesai kegiatan belajar terakhirku lalu aku dan Tanta berangkat ke Thailand. Semua biaya dan jadwal penerbangan disiapkan semua. Ketika sampai, aku bertemu dengan dokter untuk meyakinkan. Akhirnya aku bersiap menjalani operasi itu. Sebelum masuk ke ruang operasi, aku sempatkan untuk berpamitan dengan Tante. Jadilah Rara Purbasari seutuhnya, kata Tante menyemangati aku. Iya Tante, doakan yang terbaik untukku, ucapku sambil melepas tangan Tante. Setelah lama berjuang di meja operasi, akhirnya aku keluar walaupun belum sadarkan diri. Setelah aku sadar, Tante A pun menyambutku dengan senyuman. Operasimu berhasil Rara, hanya menunggu penyembuhan dan tinggal kontrol untuk memastikan hasil terbaik, kata Tante, karena belum bisa bicara karena masih terpengaruh obat bius. Aku hanya tersenyum. Setelah beberapa hari akhirnya perbanku dilepas walaupun belum bisa bebas. Aku akan menjalani masa kontrol untuk memastikan hasilnya maksimal. Saat kontrol terakhir, merasa senang sekali karena aku sebentar lagi akan pulang. Dokter masuk ke kamarku dengan senyuman indahnya. Dia bilang kalau ini adalah yang terakhir, tapi dalam pengecekan terakhir cukup menakutkan karena dokter membawa alat untuk mengukur seberapa dalam dan lebar ukuran Miss kelimaku. Aku pun berdandan dengan rapi sebelum aku berangkat bersama Tante. Gaun krim selutut jilbab senada dengan makeup sederhana membuatku terlihat begitu anggun. Dadaku terlihat menonjol karena gaun aku pakai agak ketat. Suaraku yang terdengar feminim sekali pasca operasi membuatku terlihat sempurna sebagai perempuan. Sesampainya di sana aku disambut hangat oleh dokter yang menanganiku. Oh, ini yang namanya Rara cantik sekali. Aku gak nyangka kalau dulunya cowok, kata dokter menyambutku. Iya dok, sekarang jadi begini. Aku pikir kalau kamu itu cewek tulen, ucap dokter. Dokter pun menyiapkan semua perlengkapan untuk mengecek kembali Miss kelima alatnya, sama seperti yang kemarin itu, tapi ada satu lagi yang ukurannya lebih besar. Itu kan yang kamu suka? Tante meledekku. Apaan sih Tante, ucapku. Setelah selesai dokter memintaku naik di atas tempat tidur pasien, tapi sebelumnya aku diminta untuk melepas gaun yang aku pakai dan menutupi dengan kain. Setelah pengecekan akhirnya kontrol terakhir selesai juga, lalu dokter memberiku obat supaya bekas operasi cepat sembuh total.